Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku secondary student sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang penuh dengan barokah ini, kita dapat bertemu kembali di acara rutin kita, yaitu Islamic Sermon. Insya Allah, pada pagi kali ini, izinkan Miss untuk berbagi sedikit hikmah dengan kalian. Namun anak-anakku, di zaman sahabat Rasulullah ada seorang pemuda yang justru dia tidak terkenal di muka bumi. Mungkin karena dia biasa saja, karena terlahir dari keluarga yang sederhana, juga karena dia mempunyai penyakit. Dia mempunyai penyakit sopak atau sejenis penyakit kulit yang bisa kita sebut juga sebagai penyakit vitiligo. Namun, istimewanya pemuda ini adalah di dunia tidak banyak orang yang mengetahui dan mengenalnya, tapi justru namanya, orangnya terkenal di langit sana. Maksudnya apa? Terkenal di antara para malaikat dan Allah. Nah, sekarang Miss akan menceritakan kisah pemuda ini. Disimak baik-baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di antara para sahabat yang pernah dipuji, bahkan ditinggikan derajatnya oleh Rasulullah secara langsung adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat Nabi bahwasanya jika suatu saat nanti mereka bertemu dengan sosok pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada pemuda tersebut. Kenapa? Karena kedudukannya sangat tinggi di langit. Insya Allah doanya akan dikabulkan. Padahal Rasulullah belum pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang, dalam berjihad menegakkan agama Islam, dan bukan pula dikenal karena kesetiaannya menemani Rasulullah dalam dakwahnya. Namun, dia dikenal karena akhlaknya yang terpuji, terkhusus kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang tinggal di pinggiran daerah Qoran, yaitu daerah yang berada di negara Yaman. Dia tinggal hanya berdua bersama ibunya. Ayahnya meninggal sejak Uwais Al-Qarni masih kecil. Dan kalian tahu, ibunya ada sosok yang sudah tua, sudah renta, mengalami kelumpuhan, dan juga mengalami kebutaan. Bayangkan, sesosok pemuda yang tinggal memiliki orang tua satu-satunya, yaitu ibunya, namun ibunya pun dengan segala keterbatasannya. Namun ia setia menemani ibunya. Namun ceritanya belum cukup sampai sini, ya. Hal yang menjadikannya istimewa di mata Rasulullah adalah ketaatannya dan juga baktinya Uwais kepada sang ibunda yang memiliki keterbatasan fisik. Uwais tidak pernah mengeluh, Uwais tidak pernah menangis, Uwais tidak pernah merasa capek. Bahkan Uwais selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ibundanya, orang tua yang tinggal satu-satunya. Suatu malam hari, sang ibunda pernah berkata kepada Uwais, "Anakku, hidup ibu tidak lama lagi bersama dirimu. Ibu sudah tua, maka ikhtiarkanlah ibu agar bisa menunaikan ibadah haji, nak." Mendengar perkataan dan permintaan sang ibu, Uwais terdiam dan termenung. Dia memikirkan, "Ya Allah, bagaimana bisa aku membawa ibuku ke Mekah? Sedangkan perjalanan dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh, harus melewati padang pasir yang tandus. Penduduk Yaman yang diberikan oleh Allah harta yang lebih, biasanya menunaikan haji itu menggunakan unta dibekali dengan pembekalan yang sangat banyak. Sedangkan Uwais, kendaraan pun tak ada. Lalu aku harus bagaimana?" Akhirnya setelah Uwais termenung dan berpikir, diputuskanlah suatu hal, bahwasanya Uwais akan membeli anak lembu, seekor anak lembu. Anak lembu itu berarti anak sapi, ya.
seperti kita ketahui bahwasanya unta bagi Uwais itu terlalu mahal dan Uwais tidak sanggup membeli itu. Yang Uwais sanggup beli hanyalah seekor anak lembu atau anak sapi. Lalu Uwais membuat kandang lembu tersebut jauh di atas bukit. Rumahnya di bawah bukit, kandangnya di atas bukit. Jadi apa yang ia lakukan untuk mengurus anak lembu tersebut? Dia harus menggendongnya bolak-balik dari bawah hingga ke kandangnya. Setiap harinya ia menggendong lembu untuk naik turun bukit. Makin hari lembu itu makin besar, maka otomatis semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan oleh Uwais. Nah, namun tenaga Uwais pun makin kuat tiap harinya karena akhirnya anak lembu yang semakin besar itu sekarang sudah tidak terasa berat lagi bagi Uwais ya. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Akhirnya, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat begitu banyak barang. Nah, kegiatan rutin yang menggendong lembu naik turun ternyata bukti usahanya dan persiapannya untuk menggendong sang ibu menuju Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, menunjukkan bakti cintanya untuk memenuhi pinta terakhir dari sang ibunda. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sangat sulit demi memenuhi kebutuhan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Karena apa? Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena ibunya telah bisa melihat Ka'bah, telah bisa melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu akhirnya berdoa. Apa doa Uwais? Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu, kata Uwais. Sang ibu keheranan dan juga bertanya, bagaimana dengan dosamu, nak? Kata Uwais, jawab apa, nak? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa Uwais ke surga. Itulah keinginan Uwais yang sangat tulus dan penuh cinta. Akhirnya dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kulitnya, penyakit sopak atau vitiligo yang dideritanya. Allah hanya meninggalkan bulatan putih yang ada di tengkuknya. Sebagai pertanda, itulah Uwais Al-Qarni. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian yang dapat Miss sampaikan. Semoga dengan kisah ini ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya kita tidak perlu dikenal oleh banyak orang di dunia. Justru yang kita harapkan adalah terkenal di langit karena hidup kita nanti selamanya adalah di akhirat. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan semua dari Miss. Syukron kalian telah mendengarkan cerita Uwais Al-Qarni ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.